Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Markus 4 ayat 3 sampai 9. Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering, karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan hari ini mengisahkan tentang perumpamaan seorang penabur. Di situ dikatakan bahwa ketika seorang penabur itu hendak menaburkan benih, maka benih itu jatuh di beberapa tempat. Ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di tanah berbatu, ada yang jatuh di tengah semak duri, dan juga ada yang jatuh di tanah yang baik. Dari perumpamaan ini kita dapat belajar bagaimana sikap diri kita ketika kita mendengarkan suara Tuhan. Kita sering mendengarkan firman Tuhan, kita sering membaca firman Tuhan, tetapi pertanyaannya, di manakah firman Tuhan itu jatuh? Apakah firman Tuhan itu jatuh di pinggir jalan, yang artinya ketika kita menerima firman Tuhan, kita langsung melupakannya begitu saja. Tidak ada sedikit pun yang kita ingat akan firman itu, apalagi untuk melakukannya. Atau apakah firman Tuhan yang sudah kita dengar jatuh di tanah berbatu, yang artinya ketika kita mendengar firman Tuhan, kita mengingatnya, tetapi yang kita ingat hanya sedikit. Lalu kemudian ketika kita punya persoalan, ketika kita berhadapan dengan hal yang lain, kita lupakan firman Tuhan. Atau firman Tuhan yang kita dengar jatuh di tengah semak duri, yang artinya Bapak Ibu Saudara, bahwa firman Tuhan itu kalah kuasanya. Firman Tuhan itu tidak sanggup menolong kita di tengah semak duri, di tengah pergumulan yang sedang dihadapi. Hal ini sering terjadi Bapak Ibu Saudara, bahwa ada orang yang mendengarkan firman Tuhan, dia mendengarkannya dengan sungguh-sungguh, dia mengingat, tetapi dia tidak bisa melakukannya di dalam kehidupan. Ketika masalah silih berganti datang di hidupnya, itu digambarkan seperti semak duri. Masalah semakin besar jugalah kita melupakan firman Tuhan. Atau pilihan yang berikutnya, firman Tuhan yang sudah kita dengar jatuh di tanah yang baik. Tentu ini menjadi harapan bersama. Tentu kita ingin setiap kita kalau mendengar firman Tuhan, kita mendengarnya serius, tidak main-main, lalu kita mengingat-ingat firman Tuhan, dan kita dapat melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ketika firman Tuhan itu bisa kita resapi dengan baik, maka kita menjadikan firman Tuhan itu sebagai pedoman dan juga pegangan di dalam hidup kita. Dan apa hasilnya? Hasilnya kita bisa menjadi saluran berkat, kita bisa bertumbuh,
kita bisa menjadi teladan bagi orang lain. Atau dalam bacaan kita ini digambarkan ada yang hasilnya 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar untuk mendengarkan, terutama mendengarkan firman Tuhan. Kadangkala ketika kita mendengarkan orang lain yang berbicara saja, kita tidak sungguh-sungguh mendengarkan mereka. Mungkin kita punya kegiatan lain, kita mendengar sambil main HP, sehingga kita tidak fokus. Atau kita mendengar omongan orang lain, kita ingat sebentar saja, tetapi ketika kita berpisah dengan orangnya, kita lupa apa yang diomongin. Atau ketika kita mendengar omongan orang lain, kita malah balik untuk berbicara karena merasa pergumulan orang itu tidak seberat pergumulan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, belajarlah untuk menjadi pendengar yang baik, belajarlah untuk mendengar setiap omongan orang, belajar jugalah untuk mendengar firman Tuhan. Belajarlah supaya firman Tuhan yang kita terima itu jangan sampai mudah tumbuh, tetapi juga mudah hilang. Tetapi kita belajar supaya firman Tuhan yang kita dengar itu mudah tumbuh di dalam hati kita dapat merawatnya dengan baik, sehingga bertumbuh dan menghasilkan buah yang lebat. Amin.